Perkenalkan, nama saya Jenisa Saragara dengan NIM 2171650093, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan membacakan ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Tertitik tolak dari kata pengantar inilah, maka PIH merupakan basis lerfak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Ilmu hukum. Dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata juris yang artinya hukum atau hak. C. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Atau Satijopto Raharjo 1982. Secara singkat dapat dikatakan bahwa subjek di mana ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana dan kapan saja. Dengan demikian, hukum dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. A. Jovan Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari 1. Sosiologi hukum, 2. Sejarah hukum, 3. Perbandingan hukum. B. J.B.H. Belford membagi ilmu hukum atas ada 4. Pertama, dogmatik hukum, kedua, perbandingan hukum, ketiga, sejarah hukum, keempat, ajaran hukum umum. Yang D. Berpendapat para pakar hukum. Ya. Yang A. Dr. Sudarjo Dirdohosworo SH menyatakan bahwa PIH itu dikerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan Ensiklopedia Hukum, yang merupakan pengantar hukum ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, Profesor Dr. Achmar Sanur SH yang mengatakan dalam dunia studi hukum PIH termasuk dalam pelajaran dasar basis lerfak. Oleh karena itu, PIH bukan mata pelajaran latihan praktik dalam jabatan negeri atau swasta. Namun pelajaran PIH harus dikuasai bagi yang ingin belajar cabang-cabang hukum. Bab kedua, sejarah singkat mengatakan ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercapai begitu saja, tetapi mempunyai sejarah sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Inleiding to the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Memberikan instruksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. B. Memperkenalkan ilmu hukum yang mempengetahuan mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Mengualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bukti-bukti hukum, penting peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Dari segi sejarah, pengantar ilmu hukum di berbagai negara diajarkan dengan perguruan tinggi. Di Jerman, pengantar ilmu hukum diajarkan sebagai Einführung in die Rechtswissenschaft. Tahun 1925, Onderwijs Belanda memasukkan PIH perguruan tinggi hukum dengan istilah Einführung in die Rechtswissenschaft. Bagian kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Arti hukum dari segi. A. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah aikes, yang selanjutnya diambil ahli dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua,
Rege berasal dari rectur atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. C. Lus. Kata lus berasal hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya pengaturan atau pemerintah. Yang D. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata liser. Liser artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. A. Profesor Dr. P. Roth. Menurut Roth, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, yang pelaksananya dapat dilaksanakan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua, Profesor Dr. Van Kan dalam bukunya yang terkenal In Leading to the Right, jurus dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dari masyarakat. C. Peranan dan fungsi hukum. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. D. Keadilan kehidupan masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi hukum. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hukum masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai sarana penggerak pembangunan. D. Sebagai fungsi kritis. D. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Dr. Wirjoyo Prodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. B. Profesor Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. C. Profesor Mr. LJ Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. E. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. 4 macam sumber hukum. A. Sumber hukum dalam arti historis. Tempat ini kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. B. Sumber hukum dalam arti sosiologis. Merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama, pandangan agama. C. Sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorongkan oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. D. Sumber-sumber dalam arti formil. Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku mengikat hakim dan penduduk. F. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum. A. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antara negara, dan sebagian kecil hukum adat. Hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan sebagai besar, hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada satu berdasarkan sumbernya. Yang A. Hukum undang-undang. B. Hukum traktat.
C. Hukum adat. D. Hukum jurisprudensi. E. Hukum ilmu. Kedua, berdasarkan kepentingan yang diatur. A. Hukum privat. B. Hukum publik. Ketiga, berdasarkan hubungan antara hukum. A. Hukum antar waktu. B. Hukum antar tempat. C. Hukum antar golongan. D. Hukum antar agama. E. Hukum privat internasional. Keempat, berdasarkan hukum pertalian hubungan hukum. A. Ius constitutum. B. Ius constituendum. C. Hukum objek. D. Hukum subjektif. Kelima, berdasarkan kerja dan sanksi. A. Hukum kaidah. B. Hukum sanksi. C. Hukum memaksa. D. Hukum mengatur. Keenam, berdasarkan kekuasaannya hukum nasional. B. Hukum internasional. C. Hukum asing. 7. Berdasarkan sifatnya ada 2, hukum paksa, kedua hukum tambahan. Bab 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. A. Kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. 1. Kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. Kedua, kaidah kesopanan, ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Ketiga, kaidah agama, norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah, dan ajaran. Keempat, kaidah hukum, mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. B. Penggolongan kaidah. A. Tata kaidah dengan aspek pribadi atau kaidah agama, kaidah kesusilaan. B. Kata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi atau kaidah kesopanan, kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. A. Hubungan positif yakni hubungan saling memperkuat. B. Hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan. Bab 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Pertama, subjek hukum. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang punya hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. B. Objek hukum, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum oleh karenanya dapat dikuasai oleh hukum. Ketiga, peristiwa hukum. Sesuatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. 4. Hubungan hukum. Hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 5. Hak dalam ilmu hukum. Hak disebut juga hukum subjek. Hukum subjek merupakan segi hak daripada hubungan hukum. 6. Perbuatan hukum. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. 7. Bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Perbuatan yang dilarang oleh hukum, sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Kedelapan, masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam sesuatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku sesuatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Bab 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. 1. Antropologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyesalan pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu pada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa.
Kedua, sosiologi hukum. Suatu cabang pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat. Ketiga, psikologi hukum. Suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai sesuatu perwujudan dari pengembangan jiwa manusia. Fisiologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kegiatannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Keempat, sejarah hukum. Satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam sesuatu masyarakat tertentu dan mempertimbangkan sentara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungan adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kelima, perbandingan hukum. A. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Sebagai metode penelitian, berbanding hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, eksakta, dan teknik. B. Perbandingan hukum. Sebagai ilmu pengetahuan, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan. Keenam, tujuan perbandingan hukum. A. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. B. Usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Ketujuh, fungsi daripada perbandingan hukum. A. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi C. Peranan dan fungsi hukum. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. D. Keadilan kehidupan masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi hukum. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hukum masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai sarana penggerak pembangunan. D. Sebagai fungsi kritis. D. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Dr. Wirjoyo Prodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. B. Profesor Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. C. Profesor Mr. LJ Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. E. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya.
4. Macam sumber hukum. A. Sumber hukum dalam arti historis. Tempat ini kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. B. Sumber hukum dalam arti sosiologis. Merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama, pandangan agama. C. Sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorongkan oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. D. Sumber-sumber dalam arti formil. Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku mengikat hakim dan penduduk. F. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum. A. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antara negara dan sebagian kecil hukum adat. Hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan sebagai besar, hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada satu berdasarkan sumbernya. Yang A. Hukum undang-undang. B. Hukum traktat. C. Hukum adat. D. Hukum jurisprudensi. E. Hukum ilmu. Kedua, berdasarkan kepentingan yang diatur. A. Hukum privat. B. Hukum publik. Ketiga, berdasarkan hubungan antara hukum. A. Hukum antar waktu. B. Hukum antar tempat. C. Hukum antar golongan. D. Hukum antar agama. E. Hukum privat internasional. Keempat, berdasarkan hukum pertalian hubungan hukum. A. Ius constitutum. B. Ius constituendum. C. Hukum objek. D. Hukum subjektif. Kelima, berdasarkan kerja dan sanksi. A. Hukum kaidah. B. Hukum sanksi. C. Hukum memaksa. D. Hukum mengatur. Keenam, berdasarkan kekuasaannya hukum nasional. B. Hukum internasional. C. Hukum asing. 7. Berdasarkan sifatnya ada 2, hukum paksa, kedua hukum tambahan. Bab 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. A. Kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. 1. Kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. Kedua, kaidah kesopanan, ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Ketiga, kaidah agama, norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah, dan ajaran. Keempat, kaidah hukum, mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. B. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. C. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi fisiologi. Kedelapan, manfaat daripada perbandingan hukum. A. Bermanfaat sebagai unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat dan unifikasi untuk dapat bersifat nasional dan internasional. B. Bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa, hubungan serta bergaulan diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin ada keretakan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. C. Bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang
menyangkut perkembangan hukum kita yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. D. Bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdana internasional. Perselisihan yang bersifat hukum perdana internasional adalah suatu perselisihan yang timbul antar warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari lain negara dalam bidang ilmu hukum perdata. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 8. Baik, saya dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih. Bye bye, love you.